Shalom Jemaat Genesaret yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama bersekutu melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Jemaat sekalian, sebelum kita memulai persekutuan doa malam pada hari ini, mari kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu hadir menyertai kami dimanapun kami berada saat ini. Bapak, terima kasih juga atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh bersekutu melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Bapak, kiranya Engkau yang layakan kami, Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti persekutuan ini. Kami mau serahkan persekutuan doa malam ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari kita memulai persekutuan doa malam hari ini dengan menaikkan pujian syukur kita. Kita mau menyanyikan kebesaran nama Tuhan kita. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian, besarkan nama Tuhan. Mari kita katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Doa orang benar jika didoakan dengan yakin, dengan penuh iman, sungguh besar kuasanya. Oleh karena itu, jemaat sekalian, di dalam situasi apapun kita saat ini, kondisi apapun kita saat ini, marilah kita tetap berdoa. Sebab doa mampu mengubah segala sesuatunya. Jemaat sekalian, sebelum kita menaikkan pokok doa syafaat dan mendengar firman Tuhan untuk hari ini, mari kita mau sama-sama naikkan satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu.
Amin. Setiap doa yang kami naikkan memiliki kuasa. Oleh karena itu, kami mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami hari ini. Untuk pokok doa yang pertama, kita tidak henti-hentinya mau berdoa untuk kondisi dunia dan khususnya di Indonesia yang masih dilanda pandemi COVID-19. Mari kita berdoa minta belas kasihan Tuhan sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu. Kita juga berdoa untuk vaksin yang sedang dikembangkan biar kiranya boleh berhasil, boleh efektif, sehingga melalui vaksin tersebut pandemi ini boleh cepat selesai. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa. Saat ini kami mau bersama-sama berdoa. Kemudian untuk pokok doa yang kedua, kita mau sama-sama berdoa untuk perekonomian dunia dan khususnya juga perekonomian di Indonesia. Sebab kita tahu banyak negara-negara dan Indonesia juga salah satunya yang sedang mengalami resesi. Kita mau berdoa untuk pemerintah biar kiranya diberikan hikmat dalam mengambil kebijakan sehingga dapat memulihkan perekonomian masyarakat. Mari kita sama-sama berdoa. Kemudian untuk pokok doa yang terakhir, kita mau sama-sama berdoa untuk seluruh jemaat GMI Genesaret. Kita mau berdoa untuk kerohanian setiap jemaat, kita mau berdoa untuk kesehatan setiap jemaat, kita mau berdoa untuk perekonomian, untuk setiap usaha, setiap pekerjaan jemaat, untuk setiap pendidikan jemaat. Kita mau berdoa juga jika kita tahu ada yang sedang mengalami pergumulan atau ada yang sedang sakit secara khusus, kita bisa doakan di dalam doa kita. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk setiap jemaat GMI Genesaret. Bapa, inilah setiap doa-doa syafaat yang kami naikkan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar. Kami percaya Engkau punya rencana yang baik bagi setiap kami, Bapa. Berikan kami hati yang sabar untuk menunggu setiap jawaban dari doa-doa kami. Bapa, sebentar kami juga akan mendengarkan penguraian firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Pada doa malam ini kita bersama-sama kembali akan belajar firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 18 ayat 17 dan 18. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Mari sebelum kita lebih jauh merenungkannya, kita minta pertolongan Roh Kudus dan doa. Biarlah Roh-Mu yang kudus Bapa, yang akan membuat kami memahami firman-Mu, mengisi bejana hidup kami yang kosong dengan firman-Mu, dan membuat kami juga tinggal di dalam firman-Mu. Karena itu berfirmanlah pada kami, baik hamba-Mu maupun umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita baca tadi firman Tuhan ini, sebenarnya apa yang mencelakakan sehingga Ahab mengeluarkan kata-kata ini di depan Elia ketika dia bertemu dengan Elia. Nah, apa yang mencelakakan ini? Kita perlu tahu lebih dalam. Nah, kalau kita melihat kata ini mencelakakan ini muncul dari seorang raja Israel pada waktu itu bernama Ahab. Ini tentunya suatu kata-kata yang kesal, kata-kata kekesalan, kata-kata yang juga menjengkelkan, bisa juga kata yang menunjukkan ketidaksenangan atau kata-kata yang sedang meluapkan kemarahan atau ketidaksukaan dari seorang raja kepada Elia. Nah, kenapa? Karena kata-kata ini sebenarnya dia ungkapkan oleh karena Elia itu sudah lama dia cari. Sudah 3 tahun lebih dia mencarinya dan belum menemukannya. Dan akhirnya sekali waktu dia bertemu dengan Elia. Dan dia menganggap Elia ini adalah sumber dari kesengsaraan Ahab dan Israel, sumber penderitaan. Bahkan Elia ini adalah sumber malapetaka bagi Ahab dan keluarganya. Nah, kenapa? Sehingga Ahab itu mengatakan bahwa Elia itu adalah seorang yang seperti itu. Jadi jelas kalau kita melihat kenapa Ahab itu mengatakan Elia itu seperti itu, karena kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dikatakan begini. Lalu berkata Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku mengatakannya." Nah, dari sini kita melihat bahwa apa yang Elia katakan ini, bahwa selama dia tidak mengatakan tidak ada hujan atau belum turun hujan, maka selama itu hujan tidak akan pernah ada di Israel atau di tengah-tengah kerajaan Ahab. Nah, tapi kita harus ingat juga Bapak Ibu bahwa kata-kata Elia ini bukan kata-kata yang bahwa Elia itu punya kata yang berkuasa, bukan ya. Kata-kata Elia ini adalah kata-kata yang sesuai dengan kehendak Allah. Kata-kata yang dari Allah, yang Allah inginkan supaya Elia sampaikan kepada Ahab. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa wah, perkataan Elia ini hebat ya, berkuasa, bukan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kalau kita baca misalnya dalam ayat 2 ya, tadi pasal 17 ayat 2 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya di ayat yang ke-8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Kemudian ayat 5 dikatakan, Elia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Jadi semua yang Elia katakan kepada Ahab itu sebenarnya adalah kehendak Tuhan. Perkataan Allah yang Allah sampaikan kepada Ahab melalui Elia. Nah, jadi jelas bahwa ketidakadahujanan itu menunjukkan bahwa negeri Israel akan mengalami kekeringan.
negeri Israel akan mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan pangan, bahkan juga kesulitan air. Domba-domba akan sulit mencari air, mendapatkan rumput yang baik. Bahkan bukan cuma domba, umat Israel pun sulit bercocok tanam untuk menanam gandum dan lain sebagainya. Nah, tentu apa yang dialami oleh Ahab dan bangsa Israel ini itu berarti atas kehendak Tuhan. Dan inilah cara Tuhan untuk membuat Ahab dan kaum keluarga dan seluruh bangsa Israel bertobat. Mereka harus meninggalkan penyembahan berhala dan terlebih juga praktek kawin campur yang telah dilakukan oleh Ahab kepada Isabel. Dengan kata lain, kecelakaan yang dikatakan oleh Ahab kepada Elia itu sebenarnya terjadi atau datang atas kesalahan Ahab itu sendiri. Atas kesalahan Ahab dan bangsa Israel dan keluarganya. Tapi juga sebenarnya kecelakaan itu terjadi, atau yang dia katakan tidak ada hujan itu sebagai satu kecelakaan, itu adalah sekaligus sebenarnya untuk menunjukkan bagaimana cara Tuhan itu mengasihi Ahab dan keluarganya dan bangsa Israel. Supaya apa? Mereka bertobat. Itulah kasih sayang Tuhan kepada Ahab dan kepada umatnya. Karena itu seharusnya respon dari Ahab ini bukan, kamu Elia manusia yang bikin celah ke kami. Bukan. Harusnya Ahab itu rendah hati, kemudian dia menerima apa yang terjadi, dan kemudian dia mau bertekuk lutut dan sebagainya. Bukan kesal, bukan marah, bukan ketidaksukaan dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau kita melihat sebenarnya kata Elia itu di dalam pasal 17 tadi ayat 1 bahwa tidak akan ada hujan selama 3 tahun, itu bukan kata untuk menyatakan satu kecelakaan kepada Israel dan Ahab. Tapi sebenarnya kalau kita melihat firman Tuhan yang lebih jauh, misalnya kita baca di dalam Yakobus pasal yang ke-5, saya akan baca buat kita. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan begini. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangun dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi kalau kita melihat di dalam Yakobus ini sebenarnya atau sesungguhnya apa yang menjadi kata-kata Elia ini bukan mencelakakan, tapi sebenarnya untuk apa? Menyelamatkan Ahab dan bangsa Israel dari apa? Kondisi sakit. Nah, sakit ini bukan berarti sakit fisik, tapi mereka tuh sakit spiritual, ya. Karena mereka tidak lagi bergantung sama Tuhan, mereka tidak mencari Tuhan, mereka malah meninggalkan Tuhan, mereka mencari pertolongan dari tempat yang lain, dan itu mendatangkan sakit hati di dalam diri Allah. Terlebih lagi Ahab mengambil istri yang dari bukan umat Tuhan. Nah, ini yang menyedihkan hati Allah. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari perkataan Elia dan juga respon dari Ahab? Nah, dari yang kita pelajari ini Bapak Ibu, apakah mungkin kita juga bisa seperti Ahab yang melihat segala kesulitan, segala hal-hal yang buruk yang terjadi, segala penderitaan atau lain sebagainya yang sedang kita hadapi saat ini dalam masa pandemi ini, apakah ini merupakan kecelakaan dari Tuhan? Apakah kita berpikir seperti Ahab itu? Ataukah kita melihat bahwa kesulitan-kesulitan yang kita alami itu sebenarnya sebagai kesempatan, ya, untuk memperbaiki spiritual rohani kita, memperbaiki kerohanian kita? Apakah itu kita melihat bahwa ini kesempatan Tuhan untuk menyelamatkan saya dari kondisi sakit tadi, ya, tanda kutip sakit? Ataukah kita melihat ini sebagai satu kesempatan bahwa Tuhan mau mengampuni dosa saya yang
mungkin dalam tanda kutip sudah meninggalkan Tuhan. Atau yang kedua yang bisa kita pelajari bagian adalah doa Elia ini di dalam pasal 17 ayat 1. Dia katakan tidak akan ada hujan selama 3 bulan sampai dia mengatakannya. Sekali lagi, bukan untuk mencelakakan. Ya. Tidak ada hamba Tuhan yang mau berdoa untuk umatnya supaya celaka. Tidak ada. Tetapi seorang hamba Tuhan atau seorang wakil Allah, ya, karena kita semua hamba Tuhan ya, seorang yang berbicara dalam firman Tuhan itu adalah dia menyampaikan isi hati Tuhan. Seperti saat ini misalnya menyampaikan firman Tuhan. Inilah isi hati Tuhan yang perlu kita dengar, yaitu bahwa bukan untuk mencelakakan umatnya, tapi Allah ingin menyatakan kasih-Nya kepada umat. Allah tidak akan pernah membiarkan kita dalam kondisi apapun, sekalipun kita meninggalkan Dia. Dia tetap mau bertemu dengan saya dan Bapak Ibu. Karena itu kita pun harus selalu melihat, ya, bukan seperti Ahab, tapi seperti apa yang Tuhan inginkan buat kita, supaya kita berbalik kepada Tuhan. Kerohanian kita dipulihkan, kebergantungan kita kepada Tuhan juga dipulihkan, sehingga tidak ada sesuatu yang mencelakakan, tapi segala sesuatu Allah ingin mendatangkan damai sejahtera pada akhirnya. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa dan menutup doa malam ini. Tuhan, biarlah kami bisa peka terhadap suara-Mu dan kehendak-Mu melalui firman Tuhan, melalui orang-orang yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Allah. Buat kami seperti apa yang Kau inginkan, supaya ketika kami ditegur oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, ketika kami mengalami kesulitan-kesulitan, lihatlah itu cara Tuhan untuk memperbaiki spiritual rohani kita, supaya kita makin bergantung pada Tuhan dan bukan pada yang lain. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami mungkin salah bersikap. Kami mungkin seperti Ahab bersikap salah. Ampuni kami dan perbaharui kami. Dan kami menutup doa malam ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai kami sekarang ini sampai pandemi ini berakhir. Amin.